Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah mati sebelum menjadi seorang muslim yang sejati. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan sebenar-benarnya, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi jamaah Masjid Al-Ihsan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan. Ketua dan seluruh pengurus masjid yang kita hormati, orang tua kita yang kita muliakan, Imam Bilal yang kita hormati, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pemangku adat yang kita muliakan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kepala Desa ya, Pak Kepala Desa, Pak Camat dan Pak Bupati yang kita muliakan. Ada Pak Bupati? Ada di belakang. InsyaAllah kita semua jamaah Masjid Al-Iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam cinta. Cinta kepada Rasul membuat kita saling mencintai. Semoga pertemuan pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita dan berikan salam kepada Nabi. Dengan kemuliaan beliau kita peringatan maulid, kita peringati kelahiran beliau pada malam hari ini. Untuk memuliakan beliau dalam kegiatan maulid ini, marilah kita berikan penghormatan yang sempurna dengan sama-sama berselawat kepada beliau. Berselawat kepada Nabi, seluruh jamaah dihadiri. Selawat Badar irama Itali. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Hadirin diharap duduk kembali.
Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan selawat bersama, dan tadi sudah dimulai dengan marhaban dan berjanji walaupun dalam keadaan berjalan. Nampak siar Islam itu di masjid dan lingkungan Al-Iman. Mudah-mudahan siar Islam ini menjadi sebagai bukti kita berhak untuk masuk ke dalam surga dan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memperingati Maulid Nabi ini punya keistimewaan tersendiri. Coba kita lihat pengorbanannya pengurus dan panitia luar biasa. Inilah yang diharapkan. Ibu-ibu ada bawa kue? Tidak ada, lah makan tadi. Lah makan bersama. Allah biar besar pula daripada kue. Kita simak ucapannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata khalifah yang pertama ini? Man anfaqa dirhaman ala maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengimpakkan hartanya 1 dirham untuk memperingati dan memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Kana rafiki fil jannah. Adalah dia itu menjadi temanku nanti di dalam surga. 1 dirham lebih kurang 50.000 rupiah. Maka bapak ibu yang sudah mengeluarkan biaya untuk kegiatan Maulid Nabi pada malam hari ini lebih kurang dari 50.000 rupiah, maka dia akan bersama Abu Bakar di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Siapa yang paling besar impaknya? Bapak ibu sekalian bahagia tuh. 1 dirham 50.000, tidak banyak habis. Cukup bapak ibu sekalian beli apa? Salalawa, godok bagulo, abang datang. Nih, insya Allah tuh. Ada risiko kan? Salalawa, godok bagulo, abang datang. Oh, tidak semarak tapi awak. Ya Allah karim. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau Sayyidina Umar apa Pak Ustaz? Kata Sayyidina Umar, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia itu telah menghidupkan Islam. Kalau sebonto ikola banyaknya awak memperingati maulid Nabi, kehadiran awak, insya Allah sampai hari kiamat Islam akan bangkit di tengah lingkungan Masjid Al-Iman. Amin. Itu bahagia nih. Wah, tengok pula perkataannya khalifah yang ketiga. Siapa Pak? Utsman bin Affan. Apa kata Sayyidina Utsman? Man anfaqa dirhaman ala maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka seakan-akan dia itu syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Siapa yang membelanjakan hartanya 1 dirham saja untuk memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama seperti dia telah mengikuti peperangan Badar dan peperangan Hunain. Nabi dan para sahabat yang mengikuti peperangan Badar dan Hunain itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Seandainya selamat, pahala jihad didapati. Jika mati, matinya mati syahid, dijamin masuk surga. Seperti itulah pahala dan kebaikan yang didapati oleh jamaah yang memperingati dan memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuh.
Ya Allah ya Karim, Bapak sekalian. Ala alihi wa sahbihi Malam Ustaz juga di Perawang peringatan Maulid Nabi. Allah Ta'ala Di samping Qur'anil masjid-masjid yang lain belum buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini aja lah Pak Ustaz. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana Bapak sekalian, corona ini sampai mati, sampai kiamat tidak akan habis. Kenapa? Sebab virus corona, bakteri corona sama dengan virus Salemo. Tentu Salemo, pilek. Cuman tergantung badan awak. Hati lapang, pikiran tonang, badan mau makan, insya Allah tidak akan tolok di corona tuh. Tapi kalau dek lina, loyo adanya tuh. Nauzubillah min zalik. Tuh lagi ya. Subhanallah. Inilah istimewanya Bapak Ibu sekalian memperingati Maulid Nabi ini. Nah seperti itu Bapak Ibu jamaah sekalian bahagia. Masih ada je di antara awak anda mau berjihad di jalan Allah untuk bisa meluangkan saketek harta yang dirizki yang diberikan oleh Allah untuk memuliakan kelahiran Nabi. Apa itu Pak Ustaz? Nabi itu mulia bukan karena dimulia-muliakan, tapi Allah yang memuliakannya. Bapak Kepala Desa Desa Bukit Ranah, Bapak Ibu sekalian, beserta jajarannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh, bukan dicontoh-contoh untuk itu, tapi memang Allah yang menyuang untuk dicontoh. Masuk kampung ya, telah hadir. Ya Allah. Dia putus Ustaz. Coba tengok dalam ayat yang dibaca di imam awak tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kamu dapati pada diri Muhammad itu contoh tauladan yang baik. Itu sekali lagi. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, coba tengok. Memperingati umat Islam, memperingati Maulid Nabi pada tahun kini diawali dengan kegaduhan penghinaan dengan Islam. Oleh siapa Pak? Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kini negaranya dikecam, rakyatnya merengek-rengek karena orang yang punya usaha seluruh, hampir Bapak Ibu berbahagia, seluruh produk Prancis itu diboikot. Wah, nih. Kenapa demikian? Presiden Emmanuel Macron, Bapak Ibu bahagia, tidak melarang untuk melakukan karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tak membolehkan untuk bisa menggambar, membikin kartun apa jelah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan beliau, Bapak Ibu sekalian. Sama seperti penghinaan dengan judul permainan yang lain. Tuh. Cobalah tengok, kalau pemimpin dunia jauh dari agama, kacau. Pemimpin awak bentuk itu juga. Terbalik dengan apa Pak Ustaz? Presiden yang disanjung oleh pemimpin-pemimpin dunia lain. Siapa itu Pak Ustaz? Adalah pemimpin negara Turki. Siapa presiden? Erdogan. Berhasil. Sekarang yang memang disaluti oleh negara-negara lain apa Pak Ustaz? Presiden Chechnya. Siapa presiden Chechnya? Siapa dapat? Beliau pulang dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu Presiden Chechnya adalah Ramzan Kadyrov. Beliau lahir di kota kecil namanya kota Chechen. Umur 40 tahun sudah menjadi presiden. Awak 41 tahun ulun menjadi RT lah. Ini 40 tahun lah jadi presiden. Terbalik dengan presiden Prancis Macron tu. Nih, laknatullah. Bapak sekalian. Dia apa tu Pak Ustaz? Coba tengok. Dikagumi presiden Chechnya itu Bapak Ibu bahagia, Ramzan Kadyrov, nama ayahnya adalah Rahmat Kadyrov. Jadi keluarga dia tuh Kadyrov aja. Tuh. Hebatnya apa? Ramzan Kadyrov ini Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia adalah presiden yang perlu disaluti adalah dalam sehari semalam 24 jam sempat inyo membaca selawat kepada Nabi 5.000 kali.
Itu hebat mereka. 24 jam siang malam 25.000 kali. Inyo punya kabinet menteri mengurus negara, inyo punya istri dan anak masih sempat di inyo bersolawat kepada Nabi 5.000 kali. Salut enggak? Salut enggak? Kagum bawa dia. Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia. Dia apa tu Pak Ustaz? Awak RT indah, kepala dusun indah, camat indah. Tak sempat dia awak satu kali baca selawat kepada Nabi dalam sehari dah. Ya Allah karim. Dia apa salut? Inyo sibuk pemimpin negara masih bisa baca selawat kepada Nabi 5.000 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 5.000 kali. Hebat, dikagumi. Cuba tengok, Nabi Daud alaihissalam disanjung oleh Allah. Abdul siyami abdi Daud, sebaik-baik puasa umatku adalah Daud. Disanjung Tuhan tak? Disanjung. Dia apa tu? Nabi Daud sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Padahal puasa Nabi Daud masih banyak puasa sahabat Nabi yang paling elok, yang paling hebat dari puasa Nabi Daud. Ada sahabat Nabi yang buat puasa setiap siang puasa, malam makan minum, malam berbuka, siang tetap puasa, setiap hari puasa. Lebih hebat dari Nabi Daud. Tapi disanjung Tuhan enggak. Dia apa tu? Sebab Bapak Ibu bahagia, Nabi Daud disanjung oleh Allah sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Dia apa tu? Beliau itu pemimpin umat. Beliau tu Nabi mengurus agama. Beliau itu Bapak Ibu bahagia adalah jadi contoh dan jadi Nabi dan Rasul. Hebatnya lagi dalam sejarah Bapak Ibu bahagia, Nabi Daud itu sempat memiliki istri 100 orang. Satu bini. Masih bisa sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, masih bisa. Salut enggak tuh? Awak cik bini enggak ada puasa sekali. Ya Allah ya Karim. Itu yang membuat, artinya apa Pak Ustaz? Melakukan amal kebaikan semakin godang pengorbanan dan hambatan, masih bisa awak melakukannya. Itulah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat kepada Nabi 5.000 kali. Ustaz kagum dengan panitia dan pengurus Masjid Al-Iman. Di saat masjid dan musola yang lain surut, tidak ada yang bangkit, lemah, hilang. Peringatan Maulid Nabi nyaris tidak dia lakukan. Dia apa tu? Masih terbuai dengan corona. Padahal dek malih bukan corona. Sementara panitia dan jemaah awak antusias masih bisa melaksanakan Maulid Nabi. Allahu Akbar. Tu Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia nih. Ya Allah ya Karim. Itu hebat. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hebatnya Ramzan Kadirat itu apa Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia adalah inyo mewajibkan kepada seluruh menteri pejabat pemerintah, seluruh pejabat pemerintah untuk salat fardu Isya dan subuh berjamaah. Tuh sekalian ini. Diwajibkan kepada seluruh pejabat pemerintah untuk salat fardu Isya dan subuh berjamaah. Kalau pejabat pemerintah menjaga salat fardu subuh dan isya berjamaah, otomatis salat yang lain tu ringan. Asar ringan, maghrib apa boleh. Lah sudah mandi cik pasang telokong aja boleh. Ndak juga masoji itu. Ada dasar-dasar pemalih itu. Nih, maghrib, zuhur, asar ringan. Dan kalau pejabat pemerintah itu wajib solat berjamaah, otomatis keluarganya akan ikut solat berjamaah. Kalau keluarga pejabat itu ikut solat berjamaah, maka tetangga-tetangga itu malu pula nak ikut berjamaah. Itu rahasianya Ramzan Kadirat itu membawa seluruh warga negaranya untuk salat fardu berjamaah. Dan hebatnya apa? Ramzan Kadirat mengawati salat 5 waktu yang paling baik apa? Salat fardu Isya dan subuh. Kalau Isya dan subuh bisa lakukan, insyaallah yang lain bisa dilakukan. Apa kata Rasulullah? Asqalus salah indal munafikin salatul Isya wal fajri. Seberat-beratnya salat di sisi orang munafik adalah salat fajar dan salat Isya.
Jadi kalau boek taso dia awak salat subuh tu, berarti awak lah masuk dalam munafik tu. Male solat isya, dia apa tu? Lah terduduk menonton Indosiar. Ku menangis kata dia. Tu ndak pelapaya semayang leh. Ya Allah ya Karim. Munafik tu leh. Masuk kelompok situ atur. Nauzubillah min. Yang ketiga, hebatnya Ramzan Kadirat itu apa Pak Ustaz? Inyo bangun masjid kini adalah masjid yang terbesar di Eropah. Dalam waktu 3 tahun selesai membangun masjid itu. Itu hebatnya Ramzan Kadirat itu. Dengan ribuan jamaah bisa muat. Jadi kunjungan oleh orang Bapak Ibu sekalian bahagia. Tuh. Nomor 4, apa kehebatnya Ramzan Kadirat itu? Bapak Ibu sekalian bahagia adalah beliau kalau masuk ke masjid, Pak Bu, inyo solat Jumat ndak pernahnya duduk di baris pertama dah, sop yang pertama. Selalu di sop ketiga, kalau ndak sop yang kedua. Dia apa tu? Inyo suruh ulama-ulama negeri Chechnya itu yang solat di masjid itu untuk di barisan yang pertama. Beliau muliakan ulama. Presiden awak copek duduk depan. Ya Allah bahagia. Hadis Nabi mengatakan, kalau seandainya orang sudah tidak lagi memuliakan ulama, maka Allah akan turunkan 3 bencana. Pertama, Allah akan kuatkan pemimpin yang zalim di negeri itu. Makanya pemimpin yang zalim tetap berdiri. Dia apa ulama ndak berdiri. Ya Allah ya Karim. Kedua, bencana akan selalu Allah turunkan. Yang ketiga, dia akan keluar dari dunia bighairil iman, dengan tanpa iman. Artinya mati dalam keadaan tidak beriman. Yang kita hindarkan Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia. Nah, Ramzan Kadirat mulia hadir. Itu makanya kita muliakan imam, kita muliakan ustaz-ustaz yang ada, guru-guru ngaji. Insya Allah Allah akan muliakan kita seluruhnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, inilah yang ditiru oleh Presiden Chechnya Ramzan Kadirat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulia bukan karena dimuliakan, tapi Allah yang memuliakan. Kita contoh Nabi karena Allah yang suruh contoh. Dia apa awak disuruh oleh Allah untuk mengikuti Nabi, mencontoh Nabi? Sebab Nabi itu manusia sama jo awak. Kalau sempatlah Nabi itu diangkat dari kubur, tak bisa awak tiu dah. Ayam mencontoh ayam, kambing mencontoh kambing, manusia mencontoh manusia. Tu makanya Nabi Muhammad itu awak ikuti deinyo manusia. Sama bentuk awak. Misluna, manusia yang sama seperti awak. Kalau sempatlah Nabi itu diangkat dari malaikat, tak bisa awak mengikut malaikat dah. Malaikat tu tak tentu nasi dia dah. Tu, apalagi wang tino, tak tentu dia dah. Ya Allah ya Karim. Tidak ada lolok, tidak ada makan, diberi akal, tidak diberikan nafsu. Bisa awak tiu, bisa awak ikut, tidak bisa awak contoh. Tu makanya Nabi itu tidak diangkat dari malaikat. Tu bos kebahagia, apalagi dari binatang. Nabi itu dicontoh karena beliau adalah manusia. Diikuti. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Nabi itu awak jadikan suri tauladan dan contoh awak muliakan Bapak Ibu jamaah sekalian bahagia, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang paling sempurna di antara seluruh nabi. Itu makanya wajib mengimani nabi dan rasul yang terdahulu, tapi tidak wajib kita mengikuti mereka. Tapi kalau Nabi Muhammad wajib mengimani dan wajib pula untuk mengamalkan dan mengikuti syariatnya. Nih, sempurna. Kalau Nabi Adam untuk anak-anaknya aja Habil Kabil. Nabi Nuh umatnya seketek.
Tidak berhasil mendidik keluarga aja, tidak berhasil. Tuh sekalian, kalau Nabi Isa, cobalah tanya Nabi Isa. Wak tanya rumah tangga sakinah mawaddah, tidak tentu deknya dah. Kenapa demikian? Sebab Nabi Isa tidak pernah menikah. Nabi Isa bantu apa lolok dengan perempuan? Tak tentu dia dan tak pernah menikah. Tu Nabi Isa. Tu. Ya. Itu pula yang diikuti oleh agama-agama yang lain, pastor-pastor. Kalau agama yang lain Kristen diangkat jadi pastor, tidak menikah. Tidak boleh menikah. Dia apa tu? Mengikuti Nabi Isa. Kalau dalam Islam ada buya, kiai, ustaz, tidak boleh menikah. Dan bonti jadi ustaz. Tidak akan jadi ustaz. Terus lagi. Ya Allah ya Karim. Tuh. Dia apa tu Pak Ustaz? Sebab awak dibai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak awak pakai mubazir. Tuh. Bapak Ibu, na'udzubillah min zalik. Kemuliaan. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia. Itu makanya Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus bagi engkau hai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam. Itu hebat demikian. Bapak sekalian, kenapa Nabi Muhammad itu kita tiru dan kita contoh? Nabi Muhammad SAW itu, Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia, manusia yang memiliki pribadi yang komplit. Tuh makanya Nabi Muhammad SAW itu disebut basarun laisa kabasarin, manusia yang bukan seperti manusia. Nabi makan enggak? Makan awak? Makan makanya Nabi Muhammad SAW itu disebut Bapak Ibu sekalian bahagia, makan dengan kalau beliau itu makan seperti manusia. Nabi makan ganti sebelum makan awak kenyang. Dan beliau kalau makan Bapak bahagia makan selalu bersama-sama, makan dengan minggu jari. Kalau beliau itu makan seperti supaya sakit. Nabi makan ganti sebelum yang lain sama makan jenyo lebih copek, konyang dan banyak. Tuh. Beda je awak kalau makan bersama-sama langsung tandai tu. Aku tu den kau kata. Tu Nabi beda. Nabi makan dengan 3 jari, makan jari. Ndak yakin dah. Kodok gak 10 jari. 5 jari untuk menyuak, 5 jari untuk pegang kerupuk. Tu beda dengan Nabi awak terbaik ya Allah. Subhanallah. Nabi lolok, awak lolok. Nabi itu lolok Bapak Ibu bahagia. Matanya memang tertutui, pikiran dan hatinya 24 jam selalu ingat dan nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana dicai manusia yang bentuk itu? Awak kalau lolok, nah, diangkat lemari TV itu di maliang tak tentu dia awak. Tuh, kadang-kadang bini awak lolok depan TV itu. Diangkat kata-kata roh dia bawa ke kamar tak tentu dia. Siapa ngangkat dari malam tentu. Allah bentuk kau bau nama. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Bapak Ibu jemaah sekalian lagi ni. Coba bayangkan beda. Bapak Ibu jemaah sekalian dia bahagia. Itulah Nabi bapa luar. Awak bapa luar je. Sebab Nabi itu sama Jawa. Tapi poluo Nabi itu Bapak Ibu sekalian bahagia harum seperti minyak kasturi. Kalau poluo jamaah Masjid Al-Iman, muntah adanya tu. Betul beda bahagia. Subhanallah. Nih hebat. Nabi Muhammad SAW kemuliaannya luar biasa. Beliau itu memiliki kepribadian yang komplit dan sempurna. Beliau itu hebat dalam menggale, hebat dalam rumah tangga, hebat di tengah-tengah bini dan anak, hebat di tengah sahabat. Beliau hebat dalam memimpin perang, hebat pula dalam berbisnis, lengkap. Beda dengan awak. Nih, kadang-kadang hebat jadi kepala sekolah. Hebatnya. Di sekolah tu bisa sodo guru tu dibentak-bentaknya. Dia apa kau terlambat? Potong gaji. Tuh, pandainya tu. Tiba di rumah kucui aja lah. Penakui je bini rupanya tu. Nauzubillah min zalik. Tuh ya, ndak hebat awak dah.
Subhanallah. Tu makanya Nabi Muhammad SAW itu dicontoh berbahagia. Hebat. Nih. Coba bayangkan Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu berbahagia lahir pada tahun gajah. Ulun lahir leh ayah lah meninggal. Umur 6 bulan dalam kandungan ibunya. Siti Aminah. Tuh sejarah maulid Nabi. 6 tahun beliau sudah lahir, meninggal puluh amaknya Siti Aminah. Yatim piatu di umur 6 tahun. Tapi beliau berhasil. Akhirnya beliau diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Umur 8 tahun meninggal puluh datuk Nabi itu Abdul Muthalib. Diasuh dan dipeliharalah oleh paman beliau Abu Thalib. Disitulah beliau banyak dapat pelajaran Bapak Ibu jamaah sekalian bahagia. Terima kasih. Beliau mengebalo kambing. Beliau menggali. Umur 9 tahun Nabi Muhammad sudah berdagang ke negeri Sam, antar bangsa, kini negara Syria. Itu hebat itu. Awak 9 tahun tuh jual es tontong bro. Ada ke umah aja bro. Tapi Nabi lah antar bangsa. Tuh hebat beliau. Nabi SAW Bapak berbahagia umur 25 tahun dicintai oleh seorang perempuan yang cantik yang elok perangai, Siti Khadijah. Menikahlah Nabi umur 25 tahun dengan Siti Khadijah janda umur 40 tahun. Tu makanya kalau awak punya anak bujang menikah puluhnya dengan tua jando, biarkan aja lah mengikuti sunnah Nabi. Ya Allah ya Karim. Tu hebat tu bahagia nih. Mulia. Bapak Ibu sekalian yang bahagia. Lalu Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi. 50 tahun terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, resmi menjadi Rasul. Umur 63 tahun beliau pun meninggal dunia, wafat. Seumur hidup Nabi SAW 63 tahun sempat beliau memiliki istri, bini sebolewang, anak 7, 1 anak angke. Hebatnya Bapak Ibu sekalian adalah seboleh bini Nabi dalam sejarah tidak ada seorang jua yang minta cerai dah. Awak cik bininya seboleh kali minta cerai dalam seminggu. Seminggu seboleh kali minta cerai. Ya Allah ya Karim. Tuh hebat. Banyak kehebatannya lah. Dia apa Ustaz? Seboleh bini Nabi tidak ada yang minta cerai. Yang kedua banyak bini Nabi walaupun lah wafat Siti Khadijah tapi sama sodo dek Nabi. Jangan dianggap Nabi itu banyak bini, sebenarnya Bapak bahagia banyak bini Nabi itu Bapak setelah wafat Siti Khadijah. Rasulullah SAW pertama kali menikah dengan Siti Khadijah. Sebelum wafat Siti Khadijah, Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan-perempuan lain. Tuh. Seandainya Siti Khadijah ulun mati, mungkin Nabi seumur hidup cik bininya. Tuh. Justru itu makanya Bapak berbahagia laki-laki Bukit Ranah nih yang paling termulia adalah laki-laki yang memiliki 1 istri. Itu bahagia sampai mati. Kecuali kalau bininya itulah mati. Nggak mati bini itu dimatikan. Ya Allah aja sampai itu pulau le kasau bono pulau tuh lagi tuh hebat. Dapat tuh Pak Ustaz. Pernah Sayyidina Ali datang. Ali itu kan menantu Nabi. Lakinya Fatimah. Ya Rasul, ada apa? Izinkanlah aku menikah lagi ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Jangan hai Ali. Aku melarang engkau hai Ali bukan karena Fatimah putriku. Aku melarang engkau bukan karena Ali. Engkau adalah sepupuku. Aku melarang engkau bukan karena engkau sahabatku. Aku melarang engkau hai Ali. Bukan karena engkau adalah orang yang alim dan kaya. Tapi aku melarang engkau hai Ali karena engkau tidak akan mampu hai Ali.
Ali hebat, kaya, pintar, dilarang oleh Nabi. Apalagi Ali. Alibaba. Tuh berbahagia. Justru itu makanya laki-laki yang paling terbaik cukup satu istri. Walaupun banyak bini Nabi, tapi Nabi pandai, adil di sikoto. Maksudnya apa Pak Ustaz? Sama saudaranya. Walaupun banyak bini, tapi malam digilirkan teratur. Setiap hari bosuo. Walaupun inyo mengaji di Masjid Al-Iman, Bukit Rana, dokek Aisyah umanya, tapi ndak jadwal Siti Aisyah, ndak situnya malam dah. Tetap pulangnya ke Pekanbaru. Begitu hebatnya Rasulullah SAW. Kalau awak kan ndak Pak. Mana bini muda situ tawi lolok. Ya Allah, ya Karim, tuh hebat betul. Dan setiap hari, setiap siang tengoknya bininya kalau ndak sibuk beliau jalan lewat rumah Siti Hafsah. Assalamualaikum Hafsah. Salam bang. Abang bang. Iya. Singgah ndak? Ndak ada Hafsah. Jangan lupa ndak? Apa bang? Malam Rabu. Iyalah bang. Kata dia. Nah, abang tu itu tuh. Bosu pulau dengan Siti Aisyah. Lewat rumahnya Siti Aisyah. Assalamualaikum Sah. Salam bang. Mampir bang. Ndak dah. Jangan lupa ndak Aisyah. Apa? Malam Jumat. Iyalah bang. Kata dia. Itu hebat berbahagia. Dan sayangnya sama. Coba berbahagia. Ikut ya. Bapak-bapak yang memang ada bakat ke situ, coba pelajari kalau kau. Biar dijauhkan malam kau. Ya Allah ya Karim. Coba sekali bahagia. Nabi SAW pernah waktu di rumah Siti Aisyah, berdua dengan Siti Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, wahai suamiku. Ada apa Aisyah? Di antara sekian banyak istri engkau, siapa yang paling engkau cintai? Apa kata Aisyah? Kata Rasulullah SAW, engkaulah hai Aisyah yang paling aku cintai. Beranikah engkau menyampaikan di depan istri-istrimu yang lain di saat berkumpul? Iya, kata Rasul. Setelah itu Rasulullah ambil buah kurma satu, dikasihkan kepada Aisyah. Hai Aisyah, ini buktinya bahwasanya engkau adalah istriku yang paling aku cintai. Alah mesem-mesem aja saya tulis. Apa nama tu? Nah, ini Aisyah. Di hari yang lain, Rasulullah di rumah istri yang lain, yaitu di rumah Hafsah. Hafsah tu agak tua sekali, tapi cantik. Nih, tapi tidak terkalahkan mungkin dari jemaah Al-Iman. Sekalian, terus sekali lagi ini. Hafsah menyampaikan, wahai Rasul suamiku, ada apa? Siapa bini engkau yang paling engkau cintai? Kata Hafsah, engkaulah Hafsah yang paling aku cintai. Kalau engkau tak percaya, Bapak sekalian, apa kata dia Hafsah? Bisakah engkau sampaikan di depan istri-istrimu? Iya. Diambil lo sebuah kurma de Rasulullah, berikan pula kepada Hafsah. Ini buktinya Hafsah, aku paling mencintai engkau dari istri yang lain. Begitu juga kepada istri yang lain, Zainab, istri yang lain. Untuk itu saudara, akhirnya Bapak Ibu sekalian, dalam satu waktu berkumpullah seluruh bini Nabi. Disitulah Nabi menyampaikan, wahai istriku, tahukah kalian siapakah di antara kalian istriku yang paling aku cintai? Adalah dia yang aku berikan kepada dia satu buah kurma. Tentu kolak sodonya sodor apik kurma. Bonto itulah hebatnya Nabi itu sekali adilnya tu. Ya Allah ya Karim. Salut awak dia, pintarnya minta ampun. Manusia yang bukan seperti manusia. Betul. Istri-istri beliau itu seluruhnya dijamin masuk surga. Tu makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, beliau berhasil dalam mendidik dan pandai menghargai bini. Nabi SAW pulang dari dakwah lah tengah malam, pulang ke rumah Aisyah. Dalam satu riwayat, pulang ke rumah Aisyah, Siti Aisyah. Gedor pintu 3 kali ndak jago. Dibontanglah sorban depan rumah tu, depan pintu tu, beliau berbaring dan loloklah di situ. Aisyah itu tak jago lebih copek. Tak jago tangan tak kemana-mana gak. Ndak ada Nabi suaminya dah. Dan pulang dibukakan pintu, rupanya nampaklah suaminya Nabi SAW di depan pintu.
Ya Rasulullah, wahai suami, maafkan aku. Direndahkannya badannya terbahagia, ya Allah. Malah Rasulullah pula yang minta maaf. Wahai Aisyah, maafkan aku. Aku tidak bisa tidur di sampingmu malam tadi. Itu sekali dia lah. Ni Haq pelawak jangan cuba-cuba. yuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Buka pintu ndak ya? Tanggal ensel pintu tu dibuat ditendang dia sipak dia. Tu, sudah itu celoteh boleh lolok kau bentuk kobau. Dah tuang pon nek macam piti tu. Ya Allah ya Karim. Hilang pahala Rumah Aisyah. waktu itu. Siti kulli walau Tu sekali bahagia. Yang paling hebatnya apa Bapak sekali bahagia? Seluruh istri Nabi itu perlu dicontoh di kaum ibu-ibu. Di apa tu Pak Ustaz? Suawanya tak pernah lebih tinggi daripada suawa Nabi dah. Nih. Jadi kalau seandainya Nabi itu di level 9, pasti bininya tu suawanya di level 7 dan 6. Dia jadi ke pasawai ke? Terserah bang lah kata. Apa untuk itu doh? Pakai apa? Pakai Honda aja lah. Makan bakso tak? Lebih Honda lah suawanya leh. Untuk itu berbahagia. Kalau bini awak kini, jadi bakso bang, bakso apa kan? Tidak ada ke bakso piti, tidak ada segala macam apa kan dibolikan bakso itu piti nak cukup dah gitu. Dah peti belanja je, tidak ada segini aja nih. Level 10 pakai dek laki tu, hanya pakai level 36 deh. Ya Allah Karim. Terus kalian, subhanallah. Itu berbahagia. Itu tidak nampak laki ke masjid leh. Manalah abang tu tak ada nampak masjid, rupanya lah stroke. Kau naik level 36 tadi terbahagia. Ya Allah. Tu berbahagia kita tiru Rasulullah. Nih. Paling hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu berbahagia, umur 63 tahun, kata Umar bin Khattab, waktu Rasulullah sudah meninggal akan dimandikan, apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW seperti umur 63 tahun, tapi seperti umur 40 tahun. Bapak diskonnya tuh, awetnya tuh 23 tahun. Itu lagi ya. Di apa tuh Pak Ustaz? Dokek ke Tuhan, dokek ke agama, rajin beribadah. Tapi kalau jauh dari agama, boros. Bapak mau bawa 23, rupanya le bentuk 32. Untung tak bentuk 72 ya Allah. Boros. Nih Nabi Sallam. 63 tahun beliau hidup, Nabi Muhammad SAW 2 kali sakit. Seumur hidup beliau 2 kali sakit. Sakit yang pertama adalah domam, dihantam badai. Sakit yang kedua adalah domam yang membawa beliau meninggal. Sakit lebih kurang sekitar 15 hari. Meninggal. 63 tahun, 2 kali sakit. Awak umur 50 tahun, lah 81 kali sakit. Ya Allah Karim. Dia apa tu Pak Ustaz? Rasulullah tu wak tiru. Nabi tu Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, cuba tengok ke mana-mana jalan kaki, sehat. Minum selalu ayu putih, Zam-zam. Awak berwarna tawi, kalau ndak pop es ndak umumnya makan dah. Pop es tu ya ni, apa nak kan usak dia? Makan je ayam Kentucky tu. Mungkin je es krim segala macam. Gigi tak pernah digusuk. Umpamanya ni lagi. Apa nak kan copek diusak badan dia sakit tahu je. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia meniru dan meladani Rasulullah SAW. Tu. Yang paling terhebat dalam Maulid Nabi ni kesannya apa Pak Ustaz? Nabi Muhammad SAW itu paling mencintai kita umatnya dari dunia sampai ke akhirat. Dari dunia sampai ke akhirat. Tuh. Masih ingat Bapak Ibu sekalian bahagia? Rasulullah SAW umur 63 tahun. Beliau itu Bapak Ibu bahagia didatangi oleh malaikat Jibril dan Israel. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Apa kata Rasulullah? Hai Jibril dan Israel, apakah kalian datang untuk bertamu atau untuk ingin mencabut nyawaku? Apa kata Jibril? Iya hai Muhammad, kedua-duanya kalau engkau izinkan.
Kalau engkau izinkan. Kalau tidak diizinkan Nabi, tidak jadi malaikat Israel mencabut nyawa Nabi. Beda jo awak. Apakah engkau datang mencabut nyawaku? Tidak ada izin, langsung disentak mati. Tuh. Bapak sekali bahagia nih. Apa kata Rasulullah? Hai Jibril, belum aku meninggal, beritahukanlah kepadaku apa yang membuat aku gembira, hai Jibril. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, tiada di antara Nabi dan Rasul akan masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dahulu masuk surga. Tiada di antara umat-umat lebih dahulu masuk surga sebelum umat engkau lebih dahulu masuk surga. Dan umat engkau yang lebih dahulu masuk surga adalah umat engkau yang ada di Masjid Al-Iman Bukit Ranah. Amin ya rabbal alamin. Itu tambahannya tuh. Nih. Senang Rasulullah? Enggak. Apa kata Rasulullah? Seandainya aku sudah wafat, hai Jibril, umat yang aku tinggalkan seperti apa? Bentuk apa umat yang aku tinggalkan keadaannya? Apa kata Jibril? Hai Muhammad, Allah memang sayang kepada engkau. Siapapun di antara umatmu, walaupun sudah ribuan tahun engkau mati, hai Muhammad, ada umatmu yang lahir. Selagi mereka itu mengikuti Al-Quran dan sunnahmu, seandainya mereka melakukan dosa dan kesalahan seisi langit dan bumi, jika dia bertobat dan beristighfar sebelum roh di kerongkongan, Allah akan ampuni dosa dan kesalahannya. Baru sonang Rasulullah. Rupanya malaikat Israel mulai mencabut nyawa Nabi dari kaki, telapak kaki, tawi ke boti sampai ke paha. Tompok nek mencipit. Apa? Bentuk apa umat yang aku tinggalkan keadaannya? Apa kata Jibril? Hai Muhammad, Allah memang sayang kepada engkau. Sakit dari Rasulullah. Siapapun di antara umatmu, walaupun sudah ribuan tahun ini rasanya sakit, Muhammad, sakratul maut ya Allah. Tumpahkan selagi mereka itu mengikuti Al-Quran dan sunnahmu, seandainya mereka melakukan dosa dan kesalahan seisi langit dan bumi, jika dia bertobat dan beristighfar sebelum roh di kerongkongan, Allah akan ampuni dosa dan kesalahannya. Seperti dipukul dengan pedang satu kali, atau seperti malaikat Israel memang sayang kepada engkau, memokik sampai ke langit. Siapapun di antara umatmu, walaupun sudah ribuan tahun engkau mati, kaki, telapak kaki, tawi ke boti sampai ke paha, tompok nek mencipit keadaan tersenyum. Bentuk apa umat yang aku tinggalkan keadaannya? Bapak. Nih, sampai Rasulullah dalam kekerongkongan, si sempat Rasulullah SAW berkata-kata, Allah salat, jago solat, umatku yang dibaca Nabi awak, bukan menyabui bininya Khadijah, bukan menyabui bininya Aisyah, bukan menyabui bininya yang lain, tapi umatku sahur badan. Tanya Nabi kepada awak berbahagia. Sampai mana amat cintanya Nabi SAW? Sampai akhirat. Justru itu makanya Bapak Ibu jamaah sekalian bahagia, siapa yang mencintai Nabi, Bapak Ibu jamaah sekalian bahagia, maka inyo akan bersama Nabi di dalam surga. Sahabat datang, ya Rasul, aku mencintai kau ya Rasulullah. Betul engkau mencintaiku? Iya. Anta ma'aman ahbabta fil jannah. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai di dalam surga. Ada sahabat Nabi, Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal, pernah Rasulullah berkumpul di tengah sahabat. Apa kata Rasulullah? Hei sahabatku, aku akan berpisah dengan dunia. Aku akan mati. Aku harap kalian jangan menuntutku di akhirat nanti, tapi tuntutlah aku di dunia ini. Jangan menuntut balas di akhirat, tapi tuntut balaslah sekarang ini sebelum aku berpisah dengan kalian. Itu sekali bahagia. Akhirnya menunjuklah salah seorang sahabat, aku ya Rasul, aku tuntut balas. Apa yang kau tuntut? Bahwasanya waktu kita sama-sama pergi berperang, engkau sempat memukul aku dengan cambuk. Jadi gimana? Aku alas saat ini. Sayyidina Umar yang menengok bentuk itu mulai geram. Oh, nak tinju ambil kau katanya. Nak bonginya. Nabi lah kan wang cambuk lah, wang pukul lah katanya. Nih wakil. Apa kata Rasulullah? Hai Ali, ambil cambuk.
Berikan ke dia. Ya Rasul, kata laki-laki itu, memukul aku dalam keadaan tidak memakai baju. Jadi gimana? Lepaskan baju engkau ya Rasul. Mulai aja Nabi buka bajunya berbahagia, nampak pusat itu langsung berlari dan diciumnya perut Rasulullah. Tidak akan mungkin aku akan memukul jasadmu yang mulia ya Rasul. Aku mencintai engkau ya Rasul. Aku ingin kulitku yang hitam ini menempel di kulitmu yang suci ya Rasulullah. Mencintai Nabi. Apa kata Rasulullah? Engkau akan bersama aku di dalam surga. Ya Allah. Itu yang kita harapkan dalam maulid Nabi ini Bapak sekalian. Tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Berdoa agar Allah hancurkan orang-orang yang menghina Islam dan menghina Nabi. Termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron itu lagi. Ya Allah ya Karim. Lalu Bapak Ibu jemaah, pernah suatu ketika nampakkan cinta kepada Nabi SAW. Dulu berbahagia waktu haji, ada orang yang datang dari pelosok kampung, pergi. Waktu tawaf tidak ada yang dibaca, kecuali waktu tawaf yang baca ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh, itu yang dia baca. Kalau awak pergi umrah tawaf, apa yang baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu aja dapat dia. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Nabi waktu itu tawaf, terdengar udah Nabi. Rasulullah dengar, diikuti Nabi. Ya Allah, umatku tawaf, baca ya Karim, ya Karim. Diikuti oleh Nabi belakang. Laki-laki tadi baca ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim. Nabi belakang waktu itu pula. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terdengar oleh laki-laki tadi, beliau belakangnya. Kenapa yang kau ikuti bacaanku? Bahasa awak, wang imak-imak lo bacaan dia. Itu bahasa itu. Kenapa yang kau ikuti bacaanku? Kata dia, nak ditinju? Oh, nak tinju. Nak dia melayang tangannya kepada Rasulullah SAW itu. Tapi dia tak tahu dia itu adalah Nabi. Nih, apa kata sahabat sampean? Tahukah engkau siapa Nabi kita? Aku tidak pernah bertemu dengan Nabi. Aku tidak pernah bertemu dengan Rasul Muhammad Rasulullah. Aku tidak pernah bertemu, tapi aku sangat mencintainya. Aku tidak pernah belajar dengan dia. Tapi yang dapat aku baca cuma itu. Tapi dia ikuti pula bacaanku. Di imak-imaknya bacaan waktu kata apa itu, itulah gambar itu lagi. Ya Allah Karim. Ya Karim, diikuti oleh Nabi belakang. Nabi Muhammad. Laki-laki tadi baca ya Karim. Ya Allah ya Karim. Di poloknya Nabi, di sujud di kaki Rasulullah SAW. Maafkan aku ya Rasulullah. Aku marah kepada engkau Rasulullah, karena engkau mengikuti dan mengulang-ulang bacaanku. Tapi dia tak tahu dia itu adalah Nabi. Berdirilah kata Rasulullah. Nih, engkau apa kata sahabat bertemu denganku? Tahukah engkau siapa Nabi kita? Aku ahab bahu fil jannah. Seseorang itu akan sama dengan orang yang dia cintai di dalam surga. Semoga kita semua berbahagia bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Bukan hanya di dunia berbahagia, sampai akhirat Nabi mencintai kita. Nanti Bapak berbahagia setelah wafat seluruhnya, hari kiamat tiba, kumpul di padang mahsyar, mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir lahir, kumpul di mahsyar 1 triliunan. Yang pertama kali dibangkit siapa berbahagia? Nabi Muhammad SAW. Jibril, cari kuburan Muhammad. Dicarilah kuburan Nabi Muhammad. Manalah kuburan Nabi Muhammad? Dibangkitkan oleh Allah. Jibril, yaumi. Hai Jibril, apa kata Jibril? Ini adalah yaumu mawa'at rahman wa rasuluh. Ini hari yang para nabi dan rasul telah benar. Ini adalah yaumul ba'as, hari yang berbangkit. Hai Muhammad, kata Jibril, tak nampak awak di Rasulullah. Aina ummati, mana umatku ya Rasul? Wahai Jibril, umatku mana? Itu cintanya Nabi ke awak le Bapak Ibu sekalian. Mana? Bukan bininya tanya. Kalau Den paling dulu kan mana bini Den mana?
Kalau nyendah, umatku mana? Subhanallah, tu hebatnya bahagia Rasulullah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah sekalian bahagia? Seluruh dibangkitkan. Apa kata Allah? Hai Jibril, bangkitkan seluruh umat manusia. Bangkitlah seluruh bahagia. Di padang mahsyar tu seluruh orang gelisah, comel, takwi. Dia apa tu Pak Ustaz? Sibuk dengan urusan dosa masing-masing. Awak saling kenal tapi sapangkek sodo. Saling kenal, jemaah iman ya, ketua panitia Maulid Nabi ya, Pak Ustaz dan Surya, kenal awak tapi tak bisa bantu. Mar'u min akhihi, hari itu saudara lari dari saudaranya. Orang tua tak bisa, anak tak bisa bela ayah, suami tak bisa bantu istri, istri tak bisa membela suami, seseorang tak bisa membela orang lain di padang mahsyar. Tapi pada saat itulah Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia, awak mulailah mencari Nabi dan Rasul. Ayolah Pak Bu, kawan-kawan, awak cari Nabi Adam. Adam itu kan adalah Nabi yang pertama, abal basar. Bosualah singkit cito, ketemulah dengan Nabi Adam alaihissalam. Adam, Nabiullah Adam, anta abal basar, engkau adalah bapak manusia yang paling besar. Berdoalah kepada Allah, berikan syafaatmu kepada kami agar kami selamat di padang mahsyar, bisa cepat pengadilan, sidang, hisab, timbangan. Kami ingin cepat selesai. Apa kata Nabi Adam? Wahai, jangankan membela kalian diriku sendiri aku tidak mampu. Aku paling malu berhadapan dengan Allah di padang mahsyar ini. Aku diberikan hidup oleh Allah 10 tahun, tapi aku pernah memakan makanan yang haram satu kali aku makan haram. Nabi Adam Bapak Ibu bahagia, satu kali memakan makanan yang haram, tidak sanggup menghadapi Allah di padang mahsyar. Apalagi awak yang selalu memakan makanan yang haram. Masukkan anak sekolah, disogok juo. Tuh, masuk pegawai, disogok juo. Si pula haram. Nih. Ikut pulo julo-julo tembak, minjam piti beranak, haram pulo. Ya Allah, pakaian haram, makan haram. Nabi Adam sekali makan yang haram, tidak tolok menghadapi Allah di padang mahsyar. Nih, apa yang makan haram Nabi Adam Pak Bu? Buah khuldi. Dilarang Allah dimakan haram. Nabi Adam makan buah khuldi. Sangkui di mana? Nah, Siti Hawa makan buah khuldi juga. Sangkuinya di mana? Berbahagia ndak sangkui di toliu dah. Licin toliu padusi itu. Tu makanya gitu. Ingat aja citor ini. Ya Allah ya Karim. Iya. Malir itu dia. Dia apa tu? Piti masuk banyak kolu nak jolek tu. Tu. Dek licin tadi itulah. Jangan sampai bontok itu. Jangan diganggu panitia dan pengurus masjid awak. Tuh. Biarkan mereka. Ya Allah. Akhirnya Siti Hawa makan buah khuldi, makan leptaliu, olah duo. Sangkuinya di dado. Itu makanya jadi duonya. Kalau sempat ndak tabola, tentu cie lah kan, lah bentuk tumor aja lah. Papum buat baju, carom buat baju, tak gendeng gitu lah. Yalah, untungnya di dado. Kalau sempat sangkuinya di paho. Apa cara nyusukan anak kak mimik nak kate-kate tiorok lah. Ya Allah, hebatnya Tuhan. Subhanallah. Satu kali makan haram, tidak sanggupnya memberi syafaat ke awak. Apa kata Nabi Adam? Umatku, datanglah kalian Nabi Nuh. Pak cailah Nabi Nuh le. Boswa pula singkat cita. Boswa dengan Nabi Nuh. Wahai Nabiullah Nuh, engkau adalah orang yang gagal. Beri syafaatmu, doa
berdoa kepada Allah, selamatkan kami di padang mahsyar. Apa kata Nabi Nuh? Dan tak tolong dan membantu kalian dah, dan menyelamat diri aja tak bisa. Dan paling malu berhadapan dengan Allah, takut menghadapi azab Allah. Sebab waktu hidup di dunia, saya adalah contoh suami yang tak bertanggung jawab kepada anak dan istri. Tuh, ya apa tuh? Apa kesalahan Nabi Nuh? Nabi Nuh itu berbahagia punya istri. Berapa istri Nabi Nuh, Pak? Ciknya dua lah sobi dia. Nabi Nuh tu punya cik bini, cik anak. Satu istri, satu anak. Tapi apa yang terjadi berbahagia? Tak patuh ke laki, tak patuh ke ayah. Sewaktu Allah SWT akan turunkan banjir bandang, sebelumnya Nabi Nuh disuruh oleh Allah bikin kapal. Buat kapal, hai Nabi Nuh. Selesai buat kapal. Banjir pun tiba. Hujan dari langit, kemudian dari bumi memancar ayu. Apa kata Nabi Nuh? Hei umatku, masuk ke dalam kapal. Masuklah ke dalam kapal itu, Pak. Seluruh binatang-binatang masuk ke kapal. Mulai dari kocok sampai godang. Mulai dari tungau sampai ke gajah. Yang paling lambek masuk ulik bulu. Bulu lambek jalannya. Kalau tungau, copek. Sebab tungau menempel di telinga gajah. Gajah masuknya masuk. Ya Allah ya Karim. Apa kata orang istri Nabi Nuh? Hei istri, hei anak Nabi Nuh, masuklah ke kapal. Apa jawaban anak dan istrinya? Enggak doh, biarlah kami mencari pelindung Tuhan yang lain. Enggak berhasil Nabi Nuh. Itu bahagia. Itulah kesalahan Nabi Nuh. Bagaimana dengan awak orang tua? Sebagai ayah, mak punya bini, punya anak banyak, punya anak 5, seorang pakai menarkoba, satu pembandar narkoba, di uang lain, pemabuk, penjudi. Untuk apa nanti mempertanggungjawabkan di akhirat nanti? Ya Allah. Ustaz sampai ke BNN Pekanbaru yang pusat berbahagia, rupanya daerah Kampar dan Bangkinang termasuk zona merah narkoba. Itu disinyalir tuh berbahagia atau Piayu tuh banyak narkoba. BNN Lido pelatihan untuk anak-anak narkoba. Bisa nanti kalau ndak bapak ibu ndak bisa lagi, ada anak-anak yang kecanduan tuh kita antar ke Lido Jawa Barat. Berhasil insyaallah ya. Tuh, ya Allah ya Karim. Bentuk apalah bagi orang tua mempertanggungjawabkan nanti. Akhirnya Nabi Nuh ndak bisa bantu. Datanglah Nabi yang lain, yaitu Nabi Ibrahim. Nih, engkau adalah bapak seluruh Nabi dan Rasul. Berikanlah syafaatmu kepada kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak tolong dia dan tidak bisa bantu kalian dah. Dia menyelamatkan diri sendiri dan aja tidak bisa dah. Sebab dia pernah berduto seumur hidup sekali berduto seumur hidup. Malu ke Tuhan. Beda dengan awak berduto kepanjangan aja. Towi banyak duto. Ya Allah ya Karim. Apa duto Nabi Ibrahim? Waktu Nabi Ibrahim menghancurkan berhalanya Raja Namrud. Tertuduhlah Nabi, ya kan? Raja Namrud dengan tentaranya pergi berburu, kosong kampung. Nabi Ibrahim masuk ke rumah ibadah mereka, diambil kapak dari Nabi Ibrahim, dihancurkan seluruh berhala-berhala, ditinggalkan cik dia berhala nang godang. So disangkuin dia kapak godang tu di berhala yang godang tu. Pulang mereka tahu, raja, Tuhan kita hancur. Katanya. Nih, apa kata? Dicarilah, diteliti, apa segala macam. Siapa yang menghancurkan? Tertuduhlah Nabi Ibrahim, disidangkan. Nih, hei Ibrahim, adakah engkau berhala Tuhan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Enggak dah, tanya aja lah ke berhala nang godang tu. Kapak masih ada saksi situ lah kata. Itulah gambaran. Sebenarnya Nabi Ibrahim mengajarkan Bapak Ibu jemaah. Sedangkan Tuhan yang mereka sembah menyelamatkan diri sendiri tidak bisa, apalagi menolong uang yang menyembahinya. Tapi tidak paham karena iman tidak ada. Ya Allah ya Karim. Bagaimana dengan awak yang berduto tawi? Bini mendutokan laki, laki yang berduto tawi ke bini, orang tua berduto ke anak. Ya Allah ya Karim. Hidup penuh dengan berduto, tanggung jawabnya luar biasa.
Akhirnya berbahagia, apa kata Nabi Ibrahim? Datanglah kalian kepada Nabi yang paling Allah cintai, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Datang bersuara dengan Nabi. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, engkau Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Berdoalah kepada Allah, berikanlah syafaatmu kepada kami, selamatkanlah kami, copeklah dibuat pengadilan, dihisab, supaya kami bisa meniti jembatan Shiratal Mustaqim dan ditimbang amalan kami. Dilakukan pengadilan Rabbul Jalil. Apa kata Rasulullah SAW? Tenang, tenanglah. Insya Allah syafaatku berlaku di padang mahsyar ini. Itu sekali bahagia. Akhirnya sujud dan berdoalah Nabi. Ya Allah, selamatkanlah umatku dan berikanlah syafaatku kepada mereka. Angkat, hai malaikat, siap sidang, siapkan sidang. Kita akan sidang semuanya secepatnya supaya selalu bahagia. Akhirnya bapak bahagia, mulailah dilakukan. Bonto itulah Bapak Ibu sekalian bahagia syafaat Rasul. Waktu Nabi menceritakan tentang masalah itu, waktu beliau masih hidup, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ada apa? Di padang mahsyar nanti, adakah di antara umatmu yang tidak mendapatkan syafaat engkau? Nabi pernah mengatakan berbahagia, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Orang yang enggan inilah yang tidak dapat syafaat Nabi. Apa kata Rasulullah? Ada di antara umatku di padang mahsyar nanti, ada dua syarat untuk mendapatkan syafaatku. Ada dua syarat umatku mendapatkan syafaatku di akhirat nanti. Pertama kata Rasulullah, syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi di akhirat nanti, hifzus shalah, menjaga salat. Tu makanya salat kita jaga bagian akimis salah. Bentuk apapun susah awak, bentuk apapun sibuk awak, bentuk apapun kedudukan awak, salat jangan pernah tinggal. Kalau nak ingin menengok Bapak Ibu bahagia, warga masyarakat al-imanku yang paling hina adalah orang yang tak solat itulah. Tuh pernah di zaman Rasulullah SAW, laki-laki suami istri punya anak cia sakit, bernazar seandainya anak dia sehat, maka dia bernazar untuk memakan ci anjing. Sehat anaknya tadi, dicailah ci anjing tadi. Dapat dia tak tolak makan dia, melapor ke Nabi, ya Rasul, saya bernazar memakan tai anjing tapi saya tak mampu ya Rasul, benar tak sanggup? Iya. Bila nanti hujan turun, tampunglah air pancuran atap rumah orang yang tak solat, engkau minumlah sama seperti memakan dan meminum kotoran anjing, ci anjing. Itu makanya orang yang tak solat sama dengan wawau. Tuh bini tak solat, bini wawau. Ya Allah ya Karim. Laki yang tak salat, laki wawau. Laki bini tak semayang, wawau keduanya terus. No, menggonggong keduanya. Subhanallah. Salat. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, syarat umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat, salat. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad bersikap keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi di antara mereka. Itulah umat Nabi Muhammad. Tarahum ruk'an sujada, engkau lihat umat Nabi Muhammad itu rukuk dan sujud, rukuk dan sujud, salat. Salat umat Nabi Muhammad, yang tak salat tak umat Nabi Muhammad. Syarat untuk mendapatkan syafaat, salat. Itu berbahagia ya Allah. Nah, coba berbahagia. Allah perintahkan puasa langsung, Allah perintahkan zakat langsung, perintahkan haji langsung. Tapi kalau salat, jemput hai Muhammad, diangkat mulia. Awalu yaumal qiyamah yus'alu yaumal qiyamah as-salah. Awal pertama kali nanti yang akan ditanya di akhirat adalah perkara salat. Iza salaha sulhaku ulu amalihi, apabila elok salat awak, elok pula amalan yang lain. Wa iza fasada kullu amali, apabila wanda semayang, buatlah amalan yang lain. Salat. Itu makanya berbahagia, azab uang yang meninggalkan salat itu paling bahaya. 3 waktu hidup di dunia,
3 waktu sakratul maut, 3 di dalam kubur, 3 di padang mahsyar. 2 boleh macam azabnya untuk orang yang tak semayang. Masih ingat bapa berbahagia? Cerita kisah nyata bahwasanya seorang perempuan pergi haji meninggal di Mekah. Dulu kalau orang Indonesia luar Arab mati dikuburkan di Maklah, kini tidak leh di kuburan Mesrayat, 8 kilo jaraknya dari Masjidil Haram. Perempuan itu haji mati, lalu gimana Pak Ustaz? Dimandikan, dikapani, disolatkan di Masjidil Haram. Mulia tak? Sangat mulia. Tapi apa yang terjadi? Uang yang menggali kubur di Serayat itu Pak Takojui, sudah digali kuburannya tadi, ada ulek godang hitam di dalam kubur itu, berhamburan lagi. Tolong dia kayak dah, galilah tanah tempat lain. Sudah digali tanah kuburan yang kedua, ulek tadi datang ke kuburan tadi, diam situ. Akhirnya nak tolong panggil kubur tu lagi, menggali yang lain, dihalau. Dihalau. Baiknya, begitu jenazah perempuan tadi dimasukkan ke dalam kubur, akan ditimbun, masuk pula ulek tadi ke dalam. Akhirnya ditimbun aja lah. Sebelum selesai ditimbun lah, tadongau lah dia orang berdoa-doa, patah tulang perempuan. Azab bagi orang yang meninggalkan salat. Ya Allah. Syarat umatku nanti di padang mahsyar mendapatkan syafaat Nabi adalah salat. Awak apa lagi? Bagaimana bisa awak bisa mendapatkan syafaat Nabi di akhirat nanti? Jangan semayang fardu 5 waktu, solat Jumat aja payah awak menjagonya. Banyak di masjid itu. Dulu Ustaz khutbah di Masjid Ar-Rahmah Padang Tongah, Jawi-Jawi. Ya Allah, 2 minggu kau masuk ke masjid, alung penuh sop pertama leh. Lah sudah azan pertama, barulah sop yang kedua. Naik mimbar, barulah akan masuk sop ketiga. Dalam khutbah, barulah penuh masjid itu. Bagaimana awak nak ingin mengharapkan syafaat Nabi? Jangan semayang 5 waktu leh, solat Jumat je sekali seminggu nak bisa awak menjago dah. Kalian hari Jumat nanti sesudah Kamis Jumat, solat Jumat, bapak sekalian bahagia, begitu khotib naik mimbar, baru bapak-bapak masuk ke masjid, maka solat Jumatnya sah. Tapi tidak lagi tercatat dalam catatan malaikat sebagai orang yang melaksanakan solat Jumat sia-sia. Itu makanya uang yang jam pertama datang ke masjid sama seperti unta, jam yang kedua sama seperti sapi, kambing, ayam, tolu. Begitulah berbahagia. Sampailah tidak ada dapat apa-apa. Salat. Syarat yang kedua umatku mendapatkan syafaat di akhirat nanti, kata Rasulullah SAW, adalah berselawat kepadaku. Itu sekali lagi. Itu makanya dalam memuliakan Nabi perbanyak selawat. Itu Ramzan Kadirab 5.000 kali. Saat Allah perintahkan salat, Allah tidak ikut salat. Saat Allah perintahkan zakat, Allah tidak ikut zakat. Saat Allah perintahkan haji, Allah tidak ikut haji. Pada waktu Allah perintahkan puasa, Allah tidak ikut puasa. Tapi pada saat Allah perintahkan selawat kepada Nabi, Allah ikut berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dan berikanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya berbahagia. Salatullah salamullah ala toha rasuli. Salatullah salamullah ala yasin habibil. Sama-sama. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah
Salatullah. Awas. Dapat tahu bang dua lah. Bang. Ala Tahu Taha. sekeliling lah tadi banyak kalian dalam tu. Salatullah salamun ala yasin Habibillah. Bapak Ibu jamaah berbahagia, inilah keistimewaan dan kemuliaan kita mengagungkan Rasulullah SAW dalam peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Ustaz mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia dan seluruh pengurus masjid, dan semoga kita berkah dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dan di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa bersama. Semoga warga masyarakat diluaskan rezekinya oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan segala cita-cita dan keinginan dikabulkan oleh Allah, dan dijauhkan oleh Allah dari segala macam bencana, wabah, penyakit. Li hazihi niyah kiramil Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Ghaffar ya alimun ya muridun anta ta'lamu hajatana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwa wal afat وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan seluruh jamaah ini ya Arhamar Rahimin. Luaskanlah rezeki kami ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah. Engkau yang maha penyelamat ya Allah. Selamatkanlah negeri kami ini ya Allah. Selamatkanlah seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Selamatkanlah rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah kami suami yang selalu bertanggung jawab kepada anak dan istri kami ya Allah. Jadikanlah istri kami selalu taat kepada suaminya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami dari pergaulan bebas dan perzinahan ya Allah. Jauhkanlah mereka dari narkoba, perjudian ya Arhamar Rahimin. Bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Kuatkanlah iman dan mental kami ya Allah, agar kami bisa menjalankan agamamu dan menjauhi segala laranganmu ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.